erupsi 3 rumah semi permanen di Jalan Denai, Medan ludes terbakar. Pemilik rumah menangis histeris melihat rumahnya hangus. Warga Jalan Denai, Medan, Sumatera Utara bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya sebelum pemadam tiba. Diduga akibat hubungan pendek, api dengan cepat menghanguskan 3 rumah semi permanen. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat seluruh isi rumah hangus. 4 mobil dinas pemadam kebakaran Pemko Medan diturunkan untuk memadamkan api. Petugas pemadam sempat kesulitan karena sempitnya akses jalan dan ramainya warga di lokasi. Pemilik rumah menangis histeris saat api menghabiskan seluruh isi rumahnya. Bahkan sesama warga terlibat keributan saat kebakaran terjadi. Bukan awal kita hanya dengar informasi segelintingan dari listrik. Kira-kira kerugiannya berapa? Kerugian itu belum kita dapat, Pak. Masih kita data lagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Sinabung yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi dan mengeluarkan guguran awan panas sejauh 5.000 meter. Warga diimbau untuk menjauh dari zona merah Gunung Sinabung. Awan panas guguran Gunung Sinabung terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi dengan jarak luncur sejauh 5.000 meter ke arah timur tenggara dan tinggi kolom abu mencapai 5.000 meter. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat hingga saat ini masih terjadi 13 kali luncuran awan panas susulan. Mengingat masih tingginya aktivitas Gunung Sinabung, warga diimbau untuk tidak kembali ke zona merah. Warga juga diimbau untuk menggunakan masker jika terjadi hujan abu. Awan panas tersebut masih berlangsung sampai sekarang dan mencapai luncuran sejauh sekitar 5 km dengan arah tetap masih ke tenggara timur dan juga tinggi dari kepada kolom abu itu sekitar lebih dari 5 km. Pihak PVMBG memprediksi luncuran awan panas susulan masih akan terus terjadi. Meskipun mengalami peningkatan aktivitas, status Gunung Sinabung masih tetap berada di level 3. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Ebenezer Pinam, iNews melaporkan. Inilah luncuran awan panas Sinabung yang terjadi Selasa pukul 6.42 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur sejauh 5.000 meter ke arah timur tenggara. Luncuran awan panas menyebabkan kecamatan Tiganderket di Kabupaten Karo gelap. Warga sempat panik karena kecamatan mereka tertutup debu vulkanik yang sangat tebal. Tadi jam 9.00 WIB, desa kami tertutup debu vulkanik sangat gelap seperti jam 12 malam. Status Gunung Sinabung berstatus siaga level 3. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Ebenezer Pinam, iNews melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan 21 rumah petak kontrakan di pemukiman padat penduduk di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Salah seorang warga dievakuasi ke rumah sakit karena terjatuh dari atap rumah saat bantu pemadaman. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang menghanguskan puluhan rumah kontrakan di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemadaman difokuskan pada bangunan rumah yang masih terbakar agar tidak semakin meluas. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik di salah satu rumah kontrakan. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Jumlah personil yang kita terjunkan pada pagi hari ini untuk mengatasi 65 sebanyak 70 personil
dengan kurang lebih ada 17 unit ya, berikut pendukung di situ. Dan untuk objek yang terbakar ini rumah-rumah kontrakan, di mana di lantai atas itu ada 14 kamar dan di lantai bawahnya ada 7 kamar. Itu, Pak. Ya, terima kasih. Penyebab sementara sendiri Pak, apa Pak kira-kira? Ini masih kita selidiki, mungkin dugaan sementara korsleting listrik ya. Sementara itu, salah seorang warga terluka setelah terjatuh dari atap rumah saat membantu proses pemadaman. Dengan cara ditandu, korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal minuman keras. Keputusan ini diambil Presiden Joko Widodo setelah menerima masukan dari tokoh agama dan beberapa ormas. Presiden Joko Widodo hari ini mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Keputusan pencabutan disampaikan Presiden Jokowi hari ini. Keputusan diambil setelah Presiden menerima masukan dari ulama, tokoh agama, berbagai ormas serta pemerintah provinsi dan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.